Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فبالسند المتصل إلى الإمام الجلال المحلي والإمام الجلال السيوطي رحمهم الله ونفعنا بعلمهما في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولقد أنزلنا hale yakti teman-teman wis nurunake sapa ingsun Allah. Sungguh benar-benar telah sementara itu sungguh benar-benar telah menurunkan sapa aku Allah ilaika kepadamu Muhammad, ya Muhammadu, duhai Muhammad, ayatin ing pira-pira ayat, bayinatin ayatin ing pira-pira ayat yakni tanda. Ayat-ayat Allah itu tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda keesaan Allah. Bayinatin kang jelas, yang jelas. Wadhihatin yakni yang jelas. Halun raddun liqaul ibn Suriyah. Halun qauluhu wa laqad anzalna, halun jadi hal. Raddun kang nolak ya. Apa wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Liqaul ibn Suriyah menolak terhadap ucapannya Abdullah bin Suriyah. Abdullah bin Suriyah itu seorang Yahudi ya, yang mengatakan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lin Nabi ya, berkata lin Nabi kepada Nabi, majid tanah bisyai'in na'rifuhu ya. Majidta tidak datang sapa engkau Muhammad na ing kami bisyai'in dengan membawa sesuatu na'rifuhu yang kami kenal. Wa ma anzalallahu 'alaika min ayatin bayyinah, dan tidak menurunkan sapa Allah 'alaika padamu Muhammad min ayatin bayyinah ing satu ayat pun ya, bayyinah yang jelas. Ucapan Ibnu Suraya ini kemudian ditolak oleh Allah dengan menurunkan ayat ini. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Wa ma yakfuru biha, dan tidak kafir, tidak mengingkari biha terhadap ayatin bayyinat, illal fasiqun, kecuali orang-orang fasik.
kafaru yang kafir sapa fasiqun biha terhadap ayatin bayinat. Fasik yakni al-khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan, itu namanya fasik. Wa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Wa kullama ahadu lan ing dalem ari kalane berjanji sapa Yahud, Allah ing Allah, Yahudi Allah ing Allah, ahdan ing sebuah perjanjian, alal imani bin nabiyyi, berjanji ala nabiyyi, alal imani untuk beriman, bahasa Indonesia ala, berjanji untuk, ya, bahasa bahasa Arab ya ala, pakai ala imani yang atasnya iman bin nabi, ya, kelawan kajian Nabi Muhammad SAW, untuk beriman terhadap Nabi. In kharaja, jika keluar sapa Nabi, mereka berjanji kepada Allah nanti kalau ada Nabi yang keluar mereka akan beriman, orang-orang Yahudi itu akan beriman. Awin Nabi ya, atau janji kepada Nabi, Allah yu'awinu, janji yang ento orang memberikan pertolongan sapa Yahud alaihi atas Nabi, yakni memberikan pertolongan alaihi melarat ing atase kanjeng Nabi, pertolongan yang merugikan Nabi. Al musyrikina, ya, mereka orang-orang Yahudi berjanji kepada Nabi, berjanji untuk tidak menolong al musyrikina ing orang-orang musyrik, tidak memberikan pertolongan yang merugikan Nabi, alaihi atas Nabi, yakni yang merugikan Nabi, al musyrikina ing orang-orang musyrik. Nabadahu fariqum minhum, nabada maka melempar, hu ing ahdan, toroha yakni membuang, sopo ya, failnya nanti toroha yakni membuang, hu ing ahdan, fariqun sopo sekelompok, minhum dari Yahud, minhum dari Yahud, yang kuduhu hale ngerusak sopo fariq, hu ing ahdan, jawabu kullama nabadahu, utai lafal nabadahu itu jawabu kullama, jadi jawabnya lafal kullama. Sekiranya mereka berjanji kepada Allah untuk beriman kepada seorang nabi jika keluar, mereka mengingkari, atau berjanji kepada Nabi, kepada Rasulullah untuk tidak menolong orang-orang musyrik, menolong yang merugikan Nabi, ya, menolong orang-orang musyrik, mereka mengingkari juga. Nabadahu fariqum minhum, membuang janji itu, ya, sebagian dari mereka membuang janji itu, yakni tidak menepati janjinya. Wa huwa alal istifham al inkari, wa huwa utawi nabadahu fariqum minhum iku mahallul istifham al inkari, iku tempatnya istifham, pertanyaan itu. Istifham tadi kan ada awakul lama itu kan tanya. Ada istifham itu. Al inkari kang boso ingkari. Ini apakah ketika mereka berjanji kepada Allah kemudian mereka membuangnya, kemudian sebagian dari mereka membuang janji itu. Bal aktsarum la yu'minun, bal aktsaruhum, bal lil intiqal, utai lafal bal iku lil intiqal, pindah dari, di sini berarti dari satu sifat
ke sifat berikutnya. Pindah sifat munafikin yang satu, yakni ini membuang janjinya, tidak menepati janji. Pindah ke sifat berikutnya ini aksaruhum la yu'minun. Bal aksarum la yu'minun, bahkan utawi akeh-akeh kebanyakan mereka Yahud itu la yu'minun. Itu orang bodoh beriman. Jadi ini sifat sifat lain dari mereka di samping tidak menepati janji adalah ada apa? Mereka tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhrihim ka'annahum la ya'lamun. Walamma ja'ahum lan ing dalem semangsane teko ketika datang ing mereka Yahud rasulun sapa seorang rasul min indillah dari sisi Allah Muhammadun yaitu Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga memberikan rahmat ta'zim Allah subhanahu alaihi pada beliau kanjeng Nabi wassalamat dan semoga memberikan keselamatan sama Allah musaddiqon yang membenarkan sapa Rasul lima ma'hum terhadap apa ya kitab-kitab ma'hum yang beserta mereka yakni Taurat untuk orang Yahudi, Injil untuk orang Nasrani. Tapi di sini pembicaraan bersama orang Yahudi ya. Pembicaraan tentang orang-orang Yahudi berarti Taurat di sini. Nabada fariqum minal ladzina utul kitab. Nabada maka melempar. Sapa fariqum melempar membuang sapa fariqun sapa segolongan sekelompok minal ladzina utul kitab dari orang-orang yang diberi Alkitab. Untuk yang diberi sapa ladzina Alkitab ing kitab Allah. Ya, ini farikun bukan farikun minhum tapi farikun minal ladzina utul kitab. Sebenarnya ya farikun minhum juga oh ini. Farikun orang Yahudi tetapi di sini disebutkan minal ladzina utul kitab. Mereka membuang kitab Allah kitab Allah yakni Al-Qur'an. At-Tauratah yakni Taurat ya kitab Allah. Mereka membuang Taurat. Wara'adhurim di belakang wara'adhurim yang dalam burine geger ya ladina utul kitab di wara'adhurim di belakang punggung mereka ladina utul kitab elam ya'malu bima fiha yakni mereka tidak mengamalkan bima terhadap hal-hal fiha yang ada di dalam Taurat minal imani bil rasul wa ghairi di antaranya beriman bil rasul terhadap rasul wa ghairi dan selain rasul. Ikhwati fillah, mari kita renungkan ayat-ayat ini. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Ya. Ini orang Yahudi kalau asbabun nuzulnya adalah tadi di sini disinggung ya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwa Abdullah bin Surya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada Rasul majid tanah bisyai'in na'rifuhu wa ma anzalallahu alaika min ayatin bayyinah. Aku tidak ya Muhammad kamu tidak datang kepada kita membawa sesuatu yang kami kenal. Tidak datang kepada kami membawa sesuatu yang kami kenal. Dan Allah tidak menurunkan kepadamu ayat yang jelas. Gak jelas itu. Ya. Maka turun ayat ini. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Jadi Al-Qur'an ya, Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ayatin bayyinatin. Ayat-ayat yang jelas. Ayat itu apa ayat?
Ayat itu tanda, ya. Tanda, tanda tadullu ala sidqi da'watihi ar-risalah, ya. Ala sidqi risalatihi sallallahu alaihi wasallam, atau ala sidqi da'wahu sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Quran itu sebagai ayat-ayat atau tanda-tanda, ya, atas kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Surya ngomong, Muhammad, kamu ini enggak, yang kamu apa? Kamu tidak datang dengan membahas sesuatu yang kami kenal, apa itu? Kamu datang bawa apa itu? Kita tidak kenal. Dan yang kamu, dan Allah tidak memberikan kamu ayat yang jelas. Maka ditolak oleh ayat ini, bahwa yang dibawa oleh Rasulullah itu Al-Quran itu adalah ayat yang jelas. Jelas itu yakni yang terang benderang, ya. Terang benderang. Terang benderang ini, ya, barangkali ada yang bertanya, loh, kok jelas? Wong saya aja nggak tahu, kok jelas-jelas apa? Wong saya tiap hari belajar juga nggak jelas-jelas. Ini jelas buat, ya, apa, orang-orang yang dibuka matanya oleh, ya, buka telinganya, buka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas pada mereka yang, ya, ya, kepada para sahabat, ya, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang tahu bahasa Arab, ya, jelas. Nah, kalau ada ayat muhkamat, ya, kan minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ya, ada ayat yang jelas, ada ayat yang tidak jelas. Tidak jelas ini dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamah. Ya. Jadi kalau ada ayat yang tidak jelas, maka ada ayat lain yang jelas. Ayat yang tidak jelas ini dikembalikan penjelasannya kepada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas. Seperti itu. Maka Al-Quran itu jelas. Jelas secara bahasa jelas. Ya. Artinya jelas. Secara apa, fakta juga jelas. Maka yang ada di dalam Al-Quran ini semua jelas. Jelas. Ya, misalnya ada ayat, idfa, ya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah, ya. Jadi wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kebaikan dan keburukan itu tidak sama, ya. Kebaikan dan kejahatan itu tidak sama. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang punya perasaan, ya, antara dirimu dan antara dia ada perasaan permusuhan, tiba-tiba seperti menjadi apa? Orang yang teman setia. Ya. Ini bisa dipraktekkan. Ya. Ada faktanya, ya, faktanya mereka yang menjalankan lah. Ya. Ada diriwayatkan Imam Ali Zainal Abidin. Siapa itu? Imam Ali Zainal Abidin, putra siapa? Al Husain, ya, Sayyidina Al Husain. Sayyidina Al Husain putranya
Sayyidina Ali. Ya, berarti cucu beliau cicit apa? Ya, cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ada orang yang jelek-jelekan beliau. Ya, ada apa yang ngomong, wahai Imam, si Fulan ngomong bahwa engkau itu seperti ini jelek-jelekan. Ya, kemudian apa mengirimkan korma, korma satu apa satu wadah dikirimkan. Ya, Allah alam sebesar apa ya. Situ ditulis sih. Ada suratnya di situ. Suratnya berbunyi apa? In sadaqta ghafarallahu li. Jika kamu benar, yang kamu katakan itu benar, semoga Allah mengampuni aku. Ya. Wa in sadaqtu ghafarallahu lak. Kalau yang benar aku, semoga Allah mengampuni kamu. Ya, tiba sampai dikirimkan lewat seorang ya kurir ya, sampai sana dibaca. Eh, Bagus tanggapannya kan? Tidak marah, tidak. Ya, malah mendoakan apa? Doakan semoga diampuni. Ya, kalau yang benar kamu ya semoga aku diampuni oleh Allah. Tapi kalau yang benar saya semoga engkau diampuni oleh, ya, langsung datang ke Imam Ali Zainal Abidin ini ya, minta maaf dan mengatakan apa, asyhadu annaka apa ibnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi engkau ini anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya anak apa, cucu Rasulullah, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Eh, jadi apa namanya, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tidak suka dan kita, sering dikasih aja. Ya, al insan Abdul Ihsan. Al insan Abdul Ihsan. Ya, orang itu hamba dari, ya, dia akan takluk dengan perbuatan baik. Ya, seperti itu. Ini real itu, real, ya, fakta, ya, banyak terjadi seperti itu. Ya, dan ini bisa dipraktekkan kan. Ya, begitu juga wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu juga pokoknya ayat-ayat yang dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat yang jelas dan mudah dipraktekkan. Kalaupun ada ayat yang tidak jelas, ya tidak banyak, ya, tidak jelas buat kita maksudnya. Ya, tidak jelas, ya, jelas bagi orang-orang, bagi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kan tidak ada tafsir secara khusus semua ayat dijelaskan oleh Rasulullah, kan nggak ada, ya kan? Karena sahabat itu jelas, bagi mereka sahabat jelas. Hanya beberapa ayat aja kan, hanya ayat-ayat yang tapi tidak ada secara khusus tafsirnya Rasulullah, itu kan, ya. Rasul menjelaskan bisa dengan perbuatan, bisa dengan uh, ucapan seperti itu. Jadi memang ayat-ayat Al-Quran itu ayat-ayat yang jelas. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Maka, ya, ini tidak ada orang yang kufur mengingkari Al-Quran itu, ya, kecuali mereka yang fasik. Ilal fasikun. Kafir itu apa sih? Kafir. Tidak, kafir itu tertutup, ya, asatru. Kafir itu artinya apa? Al-kufru satu, kecuali orang-orang yang tertutup, tertutup hatinya, tertutup pikirannya, tertutup matanya untuk melihat kebenaran. Wong nyata kok.
terang. Al-Quran itu terang nyata. Bukan ucapannya Muhammad. Bukan karangan manusia. Ini firman Allah nyata. Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Ya, kan ditantang oleh Al-Quran jika kalian bawa yang kuntum firibim mana sana alam tidak faktu bisuratim sekian ya, ribuan 1400 sekian tahun nggak ada orang yang bisa menandingi Al-Quran. Itu bukti nyata jelas bahwa Al-Quran itu ayatun min indillahi subhanahu wa ta'ala, jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jelas, bisa jelas bahasanya, bisa jelas secara faktual, ya, bisa jelas secara apa? Secara maknawi, ya, bisa jelas annahu min indillah, jelas datangnya min indillah. Bisa kafir itu artinya adalah al-jahlu, al-kufru al-jahlu. Makanya di sini wa ma yakfuru biha pakai ba, ya. Al jahila bihi kan, lafal jahila, jahila jalu bihi mutaati pakai ba. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik. Al fusuq itu adalah al khuruj anit ta'ah. Al khuruj anit ta'ah. Maka al fusqu itu ala yang qasmu ala ismail. Keluar dari ketaatan itu bisa maksiat biasa, itu juga ya, itu juga fisqu, bisa maksiat yang paling besar apa? Kekafiran itu. Maksiat yang paling besar adalah al-asyirku wal kufru. Nah, makanya ada di surat Al-Hujurat apa? La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunu khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisalis mul fusuqu ba'dal iman. Bisalis mul fusuqu ba'dal iman. Al fusuq di sini ini yang kedua, ya. Fiskun itu ada fiskul apa namanya, fasek yang artinya fiskul kufri, ada fiskul maksiyah. Fiskul kufri ini di sini bisalis mul fusuqu ba'dal iman, berarti al kufru di sini artinya, ya. Tapi sebelumnya, ayat sebelumnya itu yang fiskul maksiyah, itu yang apa, habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ini kufra wal fusuqa wal isyan kan al atfu yaqtadil mughayarah. Kalau ada huruf ataf berarti ma'tuf dan ma'tuf alaih itu beda. Di sini apa? Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Maka kufra itu beda dengan fusuk, fusuk beda dengan isyan. Ya, isyan itu berarti maksiat yang kecil, fusuk berarti yang ya, atau dua-duanya itu isyan, ya. Jadi di situ ada kufru, fusuk, wal isyan. Isyan mencakup dua-duanya seperti itu. Maka fasik itu ada yang fasik artinya fiskul maksiyah, ada yang fasik artinya fiskul kufri, ya, seperti itu. Begitu juga yang ada di surat As-Sajdah itu fiskul kufri, itu fiskul kufri. Gimana yang ada di surat As-Sajdah? Apa? Ada surat As-Sajdah gimana? Afaman kana mu'minan kamang kana fasiqa la yastawun. Jadi afaman kana mu'minan, maka apakah
Orang yang mukmin kamang kana fasikun, sebagaimana orang yang fasik. Fasik di sini adalah eh, apa namanya? Kontra. Mukmin berarti apa? Fasikon eka kafiron au musyrika, seperti itu. Di sini apa? Fasik di sini adalah fasik kafir, ya, kafarubiyah. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidak kafir terhadap ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang fasik. Hanya mereka yang fasik saja, yang kafir saja. Wong jelas kok. Al-Quran itu jelas. Nggak bisa mau disamakan dengan yang lain. Ya. Al-Quran itu ayat-ayat yang jelas. Jelas menunjukkan kebenaran Rasulullah, kebenaran Islam, menunjukkan ayat-ayat menunjukkan apa? Bukti, ya, eh, keagungan Allah, keesaan Allah dan seterusnya. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Ini awakullama itu asalnya kan mau ataf dulu baru kemudian hamzah istifham, ya. Makanya ketika menerjemahkan juga seperti itu. Afamangka namanya, maka apakah? Ini kan terjemahkan gitu. Ini awakullama dan apakah? Ya, gitu kan? Karena asalnya wawunya lebih dulu daripada apa? Hamzah istifham. Di dalam Al-Quran banyak tadi. Afa mangkana maitan ka mangkana fasiqa. Terjemahannya juga maka apakah, gitu ya. Ini ulama ini beda pendapat. Ada yang mengartikan seperti itu, ada yang membuang jumlah, ya. Membuang agak susah ini, ya. Kalau sebagian ulama mengatakan bukan seperti itu, tapi membuang jumlah. Membuang jumlah berarti ya, ya diambil dari setelahnya itu, ya. Awakullama ahdu ahdan nabadahu fariqum minhum ayang kudunal ahda wa wa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Oh, ya. Seperti itu. Wa kullama ahadu awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Ini orang-orang Yahudi ini ketika berjanji dengan sebuah janji selalu apa? Dirusak itu janji. Baik janji kepada Allah untuk beriman kepada Rasul ketika ada seorang Rasul datang itu, ya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjanji dalam Taurat itu, eh, di ya, itu kan apa, berjanji dengan beriman kepada Taurat berarti ya berjanji dengan beriman terhadap apa yang ada di dalam Taurat. Di antaranya Taurat menerangkan sifat-sifat Rasul yang akan datang. Seharusnya mereka beriman. Dan Yahudi juga, orang-orang Yahudi ini, ya, fariqum minhum, ya, kalau sekelompok di antara mereka ini sifat, sudah menjadi sifat mereka. Yang pertama tadi tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Yang kedua ini adalah apa? Mereka ketika berjanji diingkari. Baik janji kepada Allah atau kepada sesama, ya. Itu seperti itu. Ya, ini janji kepada Rasul tidak akan uh, membantu orang-orang musyrik. Mereka mengingkari. Di Madinah itu ada ketika Rasul datang ke Madinah, ya. Di Madinah ada 3 kelompok orang Yahudi, yakni Bani Nawir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Ya. Mereka berjanji untuk setia, yakni tidak menolong orang-orang musyrik. Tapi ternyata mereka mengingkari. Ya. Di perang Ahzab itu mereka apa? Bersekongkol dengan orang-orang kafir Mekah. Nah, makanya kemudian diusir, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka mengingkari.
Bal aktsaruhum la yu'minun. Nah ini ya ada orang-orang Yahudi yang mau menepati janji, ya ada yang kemudian mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abdullah bin Salam, ya, dan teman-temannya ada, tetapi mayoritas mereka tidak beriman. Kenapa di sini bal aktsarum la yu'minun? Ya, kalau mereka beriman, mereka pasti menepati janji. Maka di antara sifat-sifat orang mukmin itu adalah selalu menepati janji. Nah, ini coba kita lihat ayat bunyinya seperti itu. Bal aktsaruhum la yu'minun. Kok ada hubungannya dengan la yu'minun dengan sifat yang kedua ini? Ini menunjukkan bahwa, ya, kenapa Allah mengatakan la yu'minun? Nah, kalau mereka beriman tentu mereka akan menepati janji, karena sifat seorang mukmin itu dia tidak akan mengingkari janji. Ya. Oleh karena itu dalam dalam sebuah hadis Rasul mengatakan ayatul munafik salah, ya, di antaranya idza wa'ada akhlafa, idza tumina khona, wa idza hadatsa kadzaba. Ada lagi wa idza ahda ghadara. Ya, dalam riwayat lain wa idza ahda, ketika janji, ghadara, maka berkhianat. Ya, seperti itu. Oke. Itu ayatul munafik. Kalau mereka, ya, kalau ada orang mukmin si mukmin, tetapi dia kalau ngomong dusta atau kalau berjanji tidak ditepati, berarti dalam dirinya ada sifat sifat apa? Sifat Yahudi ini. Ya, sifat Yahudi. Ya, ada sifat Yahudi. Ada sifat munafik juga, ya. Sifat Yahudi dengan sifat munafik ini sama. Ya. Orang Yahudi suka dusta, orang munafik suka, ya, hakikatnya tidak beriman, ya. Ngakunya beriman sama, orang munafik kan ngaku beriman. Ini orang Yahudi ngaku beriman. Aku beriman kepada Taurat, ya, tapi membunuh para nabi. Apa? Taurat nyuruh merintahin bunuh para nabi? Ya, enggak, ya kan? Nah, jadi kalau mereka beriman itu ya klaim aja. Ngomong beriman tapi tidak diamalkan. Ya, itulah orang-orang Yahudi. Nah, ngomong beriman tetapi mengingkari janji, tidak menepati janji. Lah itu ngomong tak, ngomong doang, ya kan? Bal aktsaruhum la yu'minun. Jadi kalau ada orang Muslim, mukmin, ada orang Muslim lah, ya, mukminnya tidak sempurna. Ada Muslim tapi sering tidak menepati janji, maka dalam dirinya ada sifatnya orang Yahudi. Berikutnya, walamma ja'um rasulun min indillah musaddiqun lima nabata fariqun minal ladzina utul kitab. Ketika datang Rasul, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang pada mereka, padahal Rasul ini membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Maksudnya apa? Membenarkan apa yang ada di dalam Taurat maksudnya apa? Ada dua artinya sini. Ada dua sisi, ya. Sisi yang pertama, membenarkan yang ada di dalam Taurat, yakni membenarkan dakwah Taurat. Ya. Dakwah Taurat itu apa? Mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua dakwah Rasul itu sama, yakni penyembahan kepada Allah, semua membawa la ilaha illallah, membawa tauhid. Adapun syariatnya itu adalah syariatnya berbeda, ya kan? Syariatnya berbeda. Nah, syariat itu disesuaikan dengan kondisi zaman pada saat itu. Nah, kondisi dan zaman pada saat itu. Maka syariatnya Rasulullah ini sempurna, ya. Sudah terakhir, Rasul terakhir, maka syariat yang cocok ila yaumil qiyamah, seperti itu.
Yang kedua arti dari musaddiqul lima ma'hum yakni Taurat itu kan memberitakan datangnya seorang nabi dengan sifat-sifatnya, besok akan datang seorang nabi. Ya. Nah, maka datangnya Rasul adalah membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Jadi Taurat ngomong akan datang seorang nabi yang sifatnya demikian-demikian, maka ternyata datang betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka datangnya Rasulullah membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Terus gimana? Nabada fariqum minalladzina utul kitab. Nah, di sini tidak nabada fariqum minhum tidak, tapi nabada fariqum minalladzina utul kitab. Maksudnya apa? Maksudnya ya mereka juga sih, mereka. Hanya kenapa disebutkan alladzina utul kitab? Untuk menunjukkan bahwa keburukan mereka itu parah. Jadi keburukan orang yang dikasih ilmu oleh Allah, dikasih kitab oleh Allah, tapi kemudian tidak mau beriman, itu lebih parah daripada keburukan orang yang tidak dikasih kitab, tapi kafir. Jadi kafirnya orang yang punya ilmu, kafirnya ahlul kitab, itu lebih parah daripada kafir Quraisy yang tidak dikasih kitab. Seperti itu. Maka ini menunjukkan keburukan mereka, keparahan mereka itu. Kitab Allah. Ya, ini kitab Allah Al-Qur'an. Jadi utul kitab Allah. Kitab Allah ayat Taurat di sini ya. Minalladzina utul kitab Allah wara'a dzurihim. Jadi disebutkan utul kitab itu menunjukkan apa? Keburukan mereka apa lebih buruk lagi. Ya, lebih buruk. Jadi kekafiran mereka lebih buruk, lebih parah. Wong punya ilmu kok tidak diamalkan. Jadi orang yang tidak mengamalkan tapi tidak punya ilmu itu lebih ringan daripada orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Nah, ya, kalau yang tidak punya ilmu kan beramal tanpa ilmu, ya kan? Yang 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 kedua punya ilmu tapi tidak diamalkan, lebih parah. Nabata fariqum minhum minalladzina utul kitaballahi wara'a dhuhrim kannahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak tahu. Ya, mereka tahu tapi seakan-akan tidak tahu. Wong ngerti tapi tidak diamalkan. Ini pakai kata ungkapan ya. Tidak mengamalkan maksudnya. Maksudnya membuang di sini adalah tidak mengamalkan. Wong kitab Taurat itu mereka baca, mereka bawa ya. Mereka bawa dan mereka baca. Mereka bersama Taurat dibaca tetapi tidak diamalkan. Maka itu seperti orang yang membuang. Maka itu sama halnya dengan membuang kitab Taurat. Tidak mengamalkan, membuang. Dan ungkapan di sini membuang ke belakang, ke wara'adzuhurim. Itu kan menghinakan itu, ya. Berbeda kalau membuang di depan, ya bisa jadi diambil lagi, ya kan? Membuang ke kanan ke kiri bisa diambil lagi. Ini membuang ke belakang, sudah tidak peduli lagi dan tidak ada perhatian dan menghinakan seperti itu. Maka tidak ada harapan maksudnya dia. Di antaranya tidak ada harapan, nggak usah berharap Muhammad. Ini juga tasliyah kepada Rasulullah SAW, memberikan pelipur lara, hiburan, yakni ngarep-ngarep, ngadem-ngadem Rasulullah ketika orang-orang Yahudi itu mereka mengingkari janji mereka ya, mereka untuk setia tidak memusuhi Rasulullah, ternyata mereka malah bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk memusuhi Rasulullah. Itu pengingkaran itu ya, sudah dilakukan oleh dulu mbah-mbahnya memang seperti itu ya. Jadi itu sudah sifat mereka gitu ya. Itu sudah sifat orang-orang Yahudi. Jadi kamu Muhammad tidak usah berharap banyak kepada mereka. Sudah perilakunya kayak itu, sudah karakternya sudah kayak gitu itu.
Nah, seperti itu. Ini ayat ini memberikan apa eh, me- menghibur Rasulullah supaya tidak terlalu berharap kepada mereka. Ya. Hmm. Ya khatifillah, maka eh, kita juga kalau kita tahu ya, tapi kita tidak mau mengamalkan, berarti sama halnya dengan kita mengikuti perilaku Yahudi. Ya, ini kita sebagai seorang Muslim, ya. Bagaimana kalau kita lagi butuh uang, kemudian ada orang yang mau minjemi dengan riba, pinjol misalnya, ya, kan mudah sekali. Atau bank konvensional itu, eh, atau rentenir atau apa. Ini banyak apa? Enggak orang Muslim yang tergiur banyak. Ya. Kalau seseorang mencari uang yang halal itu susah, ya, kemudian ditawari uang yang haram, ya banyak yang tidak menolak lah di masa-masa pilkada, ya, pilpres, pilkada, dikasih money politik itu kan risma itu, ya. Ini seakan-akan kaum muslimin hari ini itu ibadahnya ya di masjid aja. Islamnya ketika di masjid tuh sholat khusyuk. Nanti keluar dari masjid sudah urusannya politik ya politik, urusannya maksudnya politik sudah tidak ada nilai agama bersamanya, ya. Ketika dia berbisnis sudah tidak membawa agamanya lagi. Ketika dia bermuamalah sudah agamanya sudah dilepaskan. Nanti agama beda, ya, di masjid beda, di masjid masih bagus. Nanti keluar ya yang tadinya korupsi tetap korupsi, yang tadinya apa tadinya ya maksiat tetap maksiat seperti itu. Nipu ya nipu yang tadinya. Nah, ini hari ini banyak seperti itu. Ya. Seorang muslim yang tidak membawa agamanya ini di dalam kehidupan, dia hanya kenal Allah ketika di masjid, ya, seperti itu. Kalaupun rajin membaca Al-Quran, ya Qurannya dibaca, ya, tapi tidak diamalkan. Lah ini kayak orang-orang Yahudi ini, mereka bawa Taurat, baca Taurat, tetapi apa? Tidak diamalkan. Maka kata Al-Quran ini nabadu pada apa? Wara'adurihim. Ya, nabada farikum, ya. Nabada farikum minal ladina utul kitab Allahi wara'adurihim. Jadi sekalipun Al-Quran bersama kita, kalau kita tidak mengamalkan, itu sama halnya kita melempar Al-Quran. Sama halnya kita membuang Al-Quran. Sama halnya kita menistakan Al-Quran. Ya, kita tidak peduli dengan Al-Quran. Ya, ya, seperti itu. Ya. Maka seorang muslimah misalnya, ya seharusnya ketika dia pakai jilbab, dia pakai jilbabnya itu dalam rangka untuk mengamalkan Al-Quran. Bukan kok jilbabnya ya ketika pengajian. Nanti habis pengajian jilbabnya copot lagi. Nih, seperti itu menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadikan Al-Quran. Jadi kalau kita menerima Al-Quran dengan baik, ya, sebagai muslim yang baik, mukmin yang baik, muslimah yang baik, mukminah yang baik, maka mari Al-Quran yang selama ini kita baca, kita hafalkan, ya, maka
kita amalkan juga Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berislam bukan hanya ketika kita apa di masjid saja, bukan ketika kita sholat saja, kemudian ketika keluar dari masjid kita mengingkari janji kita, menipu orang lain, ya, atau eh, berlaku culas, eh, berlaku curang, eh, tidak bisa dipercaya, dusta dan seterusnya, berkhianat, eh, tidak jujur, itu semua eh, perilaku-perilaku yang bernegasi dengan keimanan kita, ya. Maka bisa jadi, ya, kalau eh, kalau apa apakah orang mukmin yang bermaksiat seperti itu jadi kafir? Ya, apa namanya, eh, kafir tadi al-kufur derajat, ya. Kalau dia tidak menganggap halal, ya dia masih muslim. Nah, tapi kalau kamu kemudian menganggap nggak apa-apa bermaksiat, halal bermaksiat, ya, halal eh, minum ekstasi, ya, dan seterusnya, halal riba, menghalalkan apa pacaran dan seterusnya, ya berarti dia bisa keluar dari Islam karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tetapi kalau dalam hatinya eh, masih apa namanya, mengakui mengakui bahwa itu haram, tetapi apa, dia melanggar, ya, melanggar keharaman itu, ya dia masih muslim seperti itu, ya. Namun tentu kita khawatir klaim seorang muslim, diri kita ini menyatakan muslim, menyatakan mukmin, itu kita khawatir aja apa hanya ada pada lisan kita. Kita khawatir seperti itu. Maka jangan remehkan maksiat, jangan biarkan diri kita ini terbiasa melakukan maksiat, ya. Karena boleh jadi karena kebiasaan bermaksiat itu menjadikan kita merasa maksiat itu nggak apa-apa, maksiat itu biasa-biasa saja, maksiat itu boleh-boleh saja. Nah, itu akan eh, apa bisa meruntuhkan iman kita, merusak iman kita, dan bisa menyeret diri kita kepada kekufuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, menyelamatkan orang-orang dekat kita dari perilaku kufur, ya, dari perilaku orang-orang Yahudi yang suka yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Sering dibaca, ya. Mereka sering membaca ayat-ayat Allah tapi tidak mengamalkannya. Eh, dan sering mengingkari janji, dan tidak mau percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, semoga Allah memudahkan kita semua untuk senantiasa eh, apa, istiqomah di jalannya, ya, membaca Al-Qur'annya, membaca kitab sucinya, menghafalnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Eh, Buat kita, dan Allah juga memberikan seperti itu buat orang-orang dekat kita, ya, saudara-saudara kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.